Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Sehat. Oke, iya, alhamdulillah kalau begitu. Jadi pada kali ini kita akan melaksanakan rencana pelaksanaan praktik coaching, di mana saya sendiri sebagai observer atas nama S. Reski dan Ibu Elmi sebagai coach dan Ibu Rehana sebagai coach. Jadi sebelum ibu-ibu melaksanakan praktek coaching, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Ibu Elmi sebagai coach. Pertanyaan pertama. Kompetensi coaching yang akan dilaksanakan pada kegiatan coaching hari ini, Bu. Kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada malam ini, Bu Elmi? Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Rizky. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya kompetensi coaching itu kan ada 3. Yang pertama itu aktif secara penuh atau mendengarkan secara penuh atau presence. Yang kedua menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga itu memiliki pertanyaan berbobot. Di sini saya akan melakukan kompetensi yaitu menjadi pendengar yang aktif, Pak Rizky. Atas permasalahan yang disampaikan oleh coach saya nantinya, yaitu Ibu Rehana. Jadi pendengar yang baik ya, Bu. Kalau untuk kompetensi mana yang spesifik yang Ibu observasi dalam diskusi ini, Bu? Jadi kompetensi yang spesifik yang saya observasi yaitu adalah rencana aksi yang akan kita capai, Pak, atas coach. Oh iya. Jadi kira-kira Bu Elmi apa indikator dari ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi kali ini, Bu Elmi? Jadi untuk indikator, Pak Rizky, yang akan dicapai itu ketercapaian solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oh ya, berarti solusi ya, Bu? Iya, Pak. Semoga dengan diskusi ini coach dan coach dalam hal ini adalah Ibu Elmi coach dan Ibu Rehana coach ya, dapat menemukan suatu solusi yang bisa mempermudah Ibu Rehana sebagai coach dalam melaksanakan langkah-langkah selanjutnya. Baik, kita langsung saja dan saya berikan kepada Ibu Elmi dan Ibu Rehana untuk mempraktekkan praktik coaching. Silakan, Bu. Iya, terima kasih banyak, Pak. Jadi, assalamualaikum, Ibu. Silakan, Bu Coach. Iya. Bisa dimulai, Bu. Silakan. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi kemarin itu Ibu bilang ada hal penting yang ingin Ibu Rehana diskusikan dengan saya. Iya, betul sekali, Bu. Ada yang ingin saya ceritakan kepada Ibu yang masih terngiang-ngiang di benak saya, Bu. Oke, jadi kebetulan saya lagi santai. Sebenarnya apa yang ingin Ibu bicarakan? Iya, begini, Bu. Kemarin saya kan dan Ibu Erni
itu diberikan tugas oleh Bapak Kepala Sekolah untuk melatih anak-anak karena ada perlombaan lomba bahasa ibu, ya. Nah, tapi Ibu Erni ini hanya mengharap sama saya, Bu, untuk melatih murid tersebut. Oh, jadi begitu. Jadi yang saya tangkap di sini adalah Ibu Erni mengharap kepada Ibu Rehana ya, seperti itu. Terus Iya, betul. berkaitan dengan masalah ini, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, tentunya saya ingin tahu mengapa sih Ibu Erni ini tidak melaksanakan amanah yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, di mana Ibu Erni ini tidak mau melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya dan hanya mengharapkan kepada saya. Oh, seperti itu. Baik Ibu Rehana, tadi Ibu Rehana bilang Ibu Erni itu tidak mau menjalankan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Terus Ibu bisa menceritakan seperti apa kejadian yang sebenarnya? Iya, jadi begini Bu, Ibu Erni kan salah satu guru senior yang ada di sekolah kita, ya, Ya. tempat di mana kita mengajar. Nah, karena ada lomba bahasa ibu, jadi Bapak Kepala Sekolah menunjuk beliau beserta dengan saya untuk berkolaborasi dalam melatih anak-anak yang nantinya ikut lomba. Nah, tapi setiap saya mengajak Ibu Erni ini untuk melatih anak-anak, Ibu itu selalu berkata, kita dulu yang latih anak-anak, Ibu. Saya tidak usah dulu ikut. Ya, begitu, Bu. Oh, jadi seperti itu. Jadi Ibu Erni mengharapkan Ibu Rehana sebenarnya di sini. Terus Iya. menurut Ibu Rehana, kira-kira ada apa dengan Ibu Erni sehingga Ibu Erni itu berperilaku seperti itu? Ya, kemarin tidak sengaja saya lewat dekat rumahnya Ibu Erni. Nah, di sana saya melihat ada beberapa kendaraan. Nah, saya mencoba bertanya. Nah, ternyata suaminya Ibu Erni ini sakit sudah 1 bulan lebih dan dirawat di rumahnya. Nah, namun tidak ada yang merawat suaminya kecuali Ibu Erni. Oh, jadi tidak ada yang merawat ya. Terus Iya, apa namanya? Apakah Ibu Rehana itu sudah mengkomunikasikan hal ini dengan Ibu Erni? iya. Untuk saat ini Bu belum. Kenapa? Karena saya ragu mengatakan hal itu kepada Ibu Erni karena beliau ini merupakan guru yang tidak mudah untuk diajak berkomunikasi. Oh, seperti itu. Iya, jadi Jadi iya, sulit untuk diajak berkomunikasi ya Bu Rehana. iya, Uh, terus terkait permasalahan yang Ibu Rehana hadapi ini, apa yang menjadi hambatan Ibu Rehana dalam melakukan hal itu? iya. Yang menjadi hambatan untuk saya eh, yaitu saya belum punya keberanian karena saya beranggapan begini. Ketika saya nanti bertanya kepada Ibu Erni tentang situasi yang dialami, nanti saya dianggap ini Bu terlalu mencampuri urusan pribadinya. Ya, apalagi saya ini adalah mantan siswa. Jadi pada saat saya bersekolah, Ibu Erni ini adalah guru saya. Oh, Ya, seperti itu. iya. Oh, Jadi itu jadi hambatan yang ya, ada dalam diri ya, saya. betul sekali. Jadi Ibu ini memposisikan diri sebagai anak sebenarnya karena Ibu Erni Iya, adalah gurunya Ibu. Terus iya. kira-kira
rencana Ibu agar permasalahan ini bisa mendapatkan titik terang dan kalian bisa melakukan tanggung jawab bersama, apa yang Ibu lakukan? Iya. Mengenai rencana yang saya ingin lakukan, ya saya berencana untuk menjenguk suaminya dulu di rumahnya, kemudian mengajak berkomunikasi Ibu Erni atau berbicara secara langsung supaya Ibu Erni ini tidak memaksakan diri untuk mengambil tanggung jawab ini. Ya, jadi tidak memaksakan diri untuk mengambil tanggung jawab. Terus Iya. apa namanya? Selain rencana-rencana yang tadi Ibu sampaikan, ada tidak rencana selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Iya. Ada Bu, jadi rencana selanjutnya yang saya rencanakan selain daripada menjenguk suaminya di rumah, ya otomatis saya akan mengajak Ibu Erni ini untuk bertemu langsung kepada Bapak Kepala Sekolah. Untuk siapa tahu dengan bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, Ibu Erni ini mau menceritakan tentang kondisi atau situasi yang sedang dialami. Kemudian Ibu Erni bisa mengatakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk mencari penggantinya. Oh ya, seperti itu. Jadi luar biasa sekali ya rencana-rencana yang apa namanya, yang Ibu utarakan tadi, mulai dari mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan Ibu Erni, setelah itu Ibu akan menanyakan kepada kepala sekolah. Jadi luar biasa sekali Bu Rehana. Iya Bu, semoga apa yang saya rencanakan ini bisa terlaksana dan apa yang saya rencanakan juga nantinya itu disetujui oleh Ibu Erni. Ya, semoga ya Bu. Terus berbicara tentang komitmen Ibu Rehana, kapankah Ibu akan melakukan hal ini? Iya, kalau komitmen yang saya rencanakan tadi, insya Allah saya akan laksanakan sebentar malam. Jadi bersama dengan suami saya akan menjenguk suami Ibu Erni di rumahnya. Kemudian untuk rencana bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, insya Allah besok saya lakukan di sekolah pada jam istirahat. Oh iya, jadi Ibu akan berkunjung ya ke rumah Ibu Erni dan bertemu dengan kepala sekolah. Terus seperti itu tadi ya Bu Rehana perbincangan ya kita yang lakukan hari ini. Terus semoga kita dapat memperoleh atau Ibu Rehana memperoleh tujuan dari apa yang Ibu Rehana akan selesaikan dengan Ibu Erni setelah itu. Iya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya. Dan saya juga sangat mengharapkan hal itu karena saya atau kita sebagai manusia itu perlu saling memahami situasi yang kita hadapi. Oke, terima kasih juga Ibu Rehana karena Ibu Rehana sudah membagikan permasalahan yang Ibu Rehana miliki dan menjadikan saya sebagai coach dalam masalah ini. Semoga ke depannya masalah Ibu Rehana dengan Ibu Erni dapat terselesaikan dengan baik dan dapat menjalani aktivitas sebagai sebagai pelatih untuk lomba bahasa Ibu dan semoga Ibu Rehana mendapatkan juara nantinya dengan siswa Ibu Rehana. Amin Bu, amin. Terima kasih atas doanya. Oke, amin, amin insya Allah. Ya Bu, kalau begitu saya permisi dulu. Ya Bu Rehana, terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu Rehana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Ibu-Ibu, jadi demikianlah tadi praktek coaching yang dilakukan oleh Ibu Elmi dan Ibu Rehana, di mana Ibu Elmi sebagai coach dan Ibu Rehana sebagai coaching. Ya. Jadi menurut pengamatan saya sebagai observer, tak balik Pak Reski, saya sebagai coach, Ibu Rehana sebagai coachee. Cocok nih. Cocok Mika? Cocok iya kita juga cocok. Iya, lanjut lagi Pak. Silakan Pak, lanjut. Iya. Nah, jadi menurut pengamatan saya sebagai
observer. Jadi Ibu Elmi dengan Ibu Rehana sudah melakukan praktek coaching dengan alur Tirta, di mana di dalamnya ada tujuan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tujuan utama yaitu untuk mengetahui kenapa Bu Erni tidak mau melatih anak-anak. Ya, Itu seperti dari itu, Pak. tujuannya. Kemudian identifikasi masalah, yaitu Ibu Erni tidak melakukan karena suaminya lagi sakit. Jadi rencana aksi, di sini ada rencana aksi, saya lihat adalah menjenguk suami Bu Erni dan menyampaikan kepada Ibu Erni agar tidak memaksakan diri untuk mengambil tanggung jawab yang diberikan oleh kepala sekolah. Kemudian memberitahukan kepala sekolah tentang masalah Bu Erni. Kemudian di sini ada tanggung jawab, yaitu Ibu Rehana sebentar malam dia bersama suaminya akan mendatangi rumah Bu Erni. Jadi sebelum ditutup, saya ada pertanyaan kepada Ibu Elmi sebagai coach. Kira-kira dalam Ibu Elmi tadi berperan sebagai coach, apa kira-kira yang perlu Ibu tingkatkan? Ya, jadi terima kasih banyak Pak Rizky atas pertanyaannya. Jadi berperan sebagai coach yang ingin saya tingkatkan atas kompetensi praktik coaching ini itu adalah bagaimana saya sebagai coach itu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu kita dapat menggali, kita dapat memancing poci kita untuk mengeluarkan segala unek-uneknya, mengeluarkan segala keluh kesahnya dalam permasalahan yang dihadapi. Dan juga Pak Rizky di sini pertanyaan berbobot itu juga merupakan salah satu elemen penting yang dapat membantu coach itu untuk untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dimiliki. Seperti itu Pak Rizky. Luar biasa Bu Elmi. Jadi demikianlah praktek coaching kita. Jadi mungkin saya tutup, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak. Terima kasih banyak Pak Ibu.